Tokoh psikologi perkembangan, Lev Vygotsky dan Sigmund Freud. Yang pertama, biografi Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di kota Orska, Rusia, dan merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya adalah seorang eksekutif bank dan ibunya adalah seorang guru. Pada usia 15 tahun, Vygotsky mendapat julukan profesor kecil dan pada usia 18 tahun, ia menulis ulasan tentang Shakespeare's Hamlet yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai karya tentang psikologi. Dia bersekolah kedokteran di Universitas Moskow, namun tidak lama ia pindah ke sekolah hukum. Vygotsky mulai tertarik pada bidang psikologi ketika berusia 28 tahun, namun sebelumnya ia tertarik pada bidang sastra dan sosial. Kemudian menjadi dosen di Institut Psikologi Moskow. Ia meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 pada usia 37 tahun karena menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Kontribusinya terhadap psikologi perkembangan yaitu mencetuskan teori kognitif. Teori kognitif Vygotsky menekankan interaksi sosial sebagai penentu pembelajaran. Pengaruh teori kognitif yang pertama, bahasa. Bahasa dipergunakan untuk membantu anak dalam merancang aktivitas, memecahkan masalah, merencanakan, dan melihat perilaku dengan caranya sendiri. Yang kedua, lingkungan sosial. Melalui bantuan orang dewasa, maka anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal atau disebut juga dengan Zone Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Pada tahun 1860, keluarganya pindah ke Wina yang kemudian menjadi tempat besar hidupnya. Freud merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Pada tahun 1873, ia masuk Universitas Wina dengan ambisi awal mempelajari hukum. Namun ia justru mempelajari ilmu kedokteran dan berhasil mendapat gelar doktor di tahun 1881. Pada tahun 1882, Freud pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Vienna atas saran dari Ernst Bruch. Di tahun 1885, Freud tinggal di Paris selama beberapa bulan untuk belajar kepada Jean-Martin Charcot, seorang neurologi terkenal. Pada bulan September, Freud menikah dengan Martha Bernays. Tahun 1896, Freud pertama kalinya menyebut istilah psikoanalisis dalam perjalanan karirnya. Namun, pada tahun 1896 juga dirinya mendapat kabar duka dengan meninggalnya sang ayah sehingga dari peristiwa tersebut ia mengarang sebuah buku berjudul The Interpretation of Dreams yang diterbitkan pada tahun 1889. Pada tahun 1902, ia membentuk kelompok psikologi di Wina. Pada tahun 1938, Freud dan keluarganya melarikan diri ke Inggris karena Jerman menguasai Austria. Pada tanggal 23 September 1939, Freud meninggal dunia setelah menelan beberapa dosis morfin yang mematikan. Kontribusinya terhadap psikologi perkembangan yaitu mencetuskan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis Freud mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologi tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Konsep konflik kejiwaan yang pertama id, yaitu dilakukan secara refleks atau tidak sadar. Contohnya, tidak mau kalah dan tidak mau direndahkan. Kedua, ego, dilakukan secara sadar dan didahului dengan aktivitas berpikir untuk menemukan alternatif terbaik. Contohnya, marah dan memberontak. Dan yang ketiga, ada superego, yaitu melahirkan sebuah keyakinan karena aktivitas yang dilakukan sudah dirasa etis di masyarakat. Contohnya, menerima keadaan dan memahami kenyataan. Mekanisme meredakan kecemasan. 1. Represi. Caranya dengan menekan penyebab kecemasan dalam ketidaksadaran. 2. Sublimasi. Merubah dorongan dari id ke bentuk tingkah laku yang dapat diterima di masyarakat.
3. Proyeksi, pengalian dorongan sikap atau tingkah laku pencetus kecemasan kepada orang lain. 4. Displacement, pengungkapan dorongan pencetus kecemasan kepada individu yang tidak berbahaya. 5. Rasionalisasi, upaya individu dalam memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego. 6. Pembentukan reaksi, upaya mengatasi kecemasan dengan cara berbuat sebaliknya sebagai akibat dari dorongan yang bertentangan dengan norma. 7. Regresi, cara bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tahap perkembangan kepribadian. 1. Fase oral, usia 0-18 bulan dengan titik rangsangan bagian mulut. 2. Fase anal, usia 18 bulan sampai 3 tahun dengan titik rangsangan bagian anus. 3. Fase falik, usia 3-6 tahun dengan titik rangsangan bagian alat kelamin. 4. Fase laten, usia 6 tahun sampai pubertas dengan dorongan seks bersifat laten atau tertekan. Dan yang kelima, fase genital, sejak pubertas sampai selanjutnya individu mengalami kematangan pada organ reproduksi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu psikologi perkembangan yang dikenalkan oleh Vygotsky dan Sigmund Freud yaitu tentang pentingnya bahasa dan interaksi anak dengan orang lain serta perkembangan kepribadian yang terjadi akibat dari konflik-konflik aspek psikologis.